Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Lamase dengan NIM 091158012522 dari semester 2 Program Studi Teknologi Pendidikan. Dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan dosen pengampu Bapak Dr. Sam Hermansyah, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi bab 3, faktor penyebab korupsi. Yang pertama, pendahuluan. Korupsi masih terus terjadi meskipun telah dilarang oleh hukum, karena dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi aspek sosial seperti pengaruh lingkungan atau pergaulan, aspek sikap dan perilaku seperti gaya hidup konsumtif, serta aspek moral seperti lemahnya keimanan dan kejujuran. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi sosial yang kurang mendukung budaya anti korupsi. Faktor ekonomi seperti pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan, faktor politik berupa ketidakstabilan dan lemahnya penegakan hukum, serta faktor organisasi yang ditandai dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu faktor penyebab korupsi. Yang pertama, dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Korupsi bisa terjadi karena sifat serakah dan pengaruh lingkungan sekitar. Yang kedua, materialisme dan konsumerisme tinggi. Gaya hidup yang terlalu mengejar materi dan kemewahan membuat seseorang rela melakukan korupsi demi memenuhi keinginan tersebut. Yang ketiga, dorongan memperoleh kekayaan secara cepat. Keinginan untuk cepat kaya tanpa proses yang benar mendorong orang mengambil jalan pintas dan termasuk korupsi. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Jika hukum tidak tegas dan pengawasan lemah, pelaku korupsi merasa aman karena kecil kemungkinan mereka tertangkap atau dihukum. Yang terakhir, kurangnya keteladanan dan rendahnya gaji. Minimnya contoh pemimpin yang jujur serta gaji yang tidak mencukupi dapat mendorong seseorang melakukan korupsi. Yang ketiga yaitu konsep teoritis. Menurut Gomez, politik uang merupakan penggunaan uang atau keuntungan material untuk memperoleh kekuasaan dan menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan politik. Menurut Susanto, praktik ini berkaitan dengan korupsi seperti suap, pemerasan, serta penyalahgunaan fasilitas publik. Menurut Dasis, korupsi politik juga mencakup pendanaan kampanye ilegal dan lobi yang menyimpang. Menurut Klitgard, korupsi terjadi karena adanya kekuasaan dan diskresi yang tinggi serta lemahnya akuntabilitas. Yang keempat yaitu faktor hukum dalam praktik korupsi. Yang pertama, kelemahan substansi hukum. Contohnya, ketidakjelasan redaksi. Undang-undang seringkali bersifat tidak jelas, memicu multitafsir yang menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya, regulasi tumpang tindih atau ketidakharmonisan antar peraturan menciptakan celah hukum bagi pejabat publik dan pengusaha. Yang kedua yaitu politisasi produk hukum. Contohnya hukum pesanan. Produk hukum seringkali lahir dari tawar-menawar kepentingan kelompok untuk melenggangkan kekuasaan. Yang kedua, sumbangan politik. Praktik menyuap dalam pembuatan undang-undang seringkali menargetkan sektor bisnis dan ekonomi tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu masalah penegakan dan budaya. Contohnya ketimpangan keadilan, fenomena hukum yang tajam ke bawah namun lambat dan tumpul terhadap kasus korupsi besar. Dan minim pengawasan, lemahnya evaluasi berkala terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu faktor korupsi dalam sektor ekonomi. Yang pertama itu gaji rendah, kemudian tumpang tindih instansi. Yang ketiga, profesionalisme rendah. Yang keempat, korupsi terstruktur. Dan yang terakhir, menormalisasi uang pelicin. Selanjutnya, yang keenam yaitu penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Yang pertama adalah teori Robert Merton atau teori tekanan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya kesenjangan antara tujuan dan sarana. Selain itu, juga terjadi pelanggaran norma, di mana aturan yang seharusnya ditaati malah dilanggar. Yang kedua adalah teori Emile Durkheim tentang kesatuan sosial dan fakta sosial.
Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang ketiga adalah teori Ghosn dari Jack Bologna. Teori ini menyebutkan ada 4 faktor utama penyebab korupsi, yaitu greed, keserakahan, opportunity, peluang, need, kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama yaitu faktor internal yang meliputi lemahnya integritas dan moral, sifat serakah, gaya hidup konsumtif, serta dorongan dari keluarga yang bisa memicu penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi sikap masyarakat yang menganggap korupsi. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor eksternal meliputi sikap masyarakat yang menganggap korupsi hal biasa, kondisi politik yang tidak sehat, kelemahan organisasi, serta lemahnya sistem pengawasan. Nah, kesimpulannya, korupsi disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya moral, integritas, dan gaya hidup, serta faktor eksternal seperti masalah ekonomi, politik, hukum, dan organisasi. Selain itu, lemahnya pengawasan dan budaya permisif juga memperparah terjadinya korupsi. Secara keseluruhan, korupsi merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan. Itulah penjelasan materi faktor penyebab korupsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're